Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 27 Juni 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayor Baba. Kepada Oma Tice kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana saja saudara berada. Bacaan renungan pagi hari ini, tanggal 27 Juni tahun 2022, berjudul Hidup yang Diubahkan Sungguh Nyata. Ayat intinya berbunyi sebagai berikut. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Terdapat di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-10. Mari kita ikuti penjelasannya. Banyak orang yang dinilai Allah memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan yang luar biasa, namun melaksanakan sedikit sekali, sebab mereka berusaha sedikit pula. Ribuan orang melalui kehidupan ini seolah-olah mereka tidak mempunyai tujuan yang pasti untuk apa mereka hidup. Tidak ada ukuran yang hendak dijangkau. Orang-orang yang begitu menerima upah sebanding dengan pekerjaan mereka. Ingat bahwa engkau tidak akan pernah mencapai ukuran yang tinggi daripada ukuran yang kau tetapkan. Lalu letakkan sasaranmu tinggi dan langkah demi langkah, meski itu melalui usaha yang pedih oleh penyangkalan diri dan pengorbanan. Naikilah seluruh anak tangga kemajuan itu. Janganlah mengizinkan sesuatu merintangimu. Nasib tidak menjaring jaringannya mengitari seseorang dengan begitu ketat sehingga dia akan tetap tinggal tidak berdaya dan berada dalam keadaan tidak menentu. Suasana yang berlawanan harus menciptakan ketentuan yang teguh untuk mengalahkannya. Mematahkan satu perintang akan memberikan kemampuan yang lebih besar dan keberanian untuk maju. Majulah dengan ketentuan ke arah yang benar, dan suasana akan membantumu, bukan merintangimu. Bercita-citalah untuk kemuliaan Tuhan, guna menumbuhkan setiap karunia dari tabiat dalam setiap tahapan pembangunan tabiatmu. Engkau harus memperkenankan Allah. Hal itu dapat engkau perbuat karena Henokh berkenan padanya meski hidup dalam zaman yang merosot. Dan ada Henokh pada zaman kita sekarang ini. Tabiat yang dibentuk menurut rupa ilahi adalah satu-satunya harta yang dapat kita bawa serta dari dunia ini ke dunia mendatang. Orang yang berada di bawah pengajaran Kristus dalam dunia ini akan membawa serta setiap perolehan ilahi ke rumah semawi. Dan di surga kita akan terus-menerus bertumbuh. Kalau begitu,
betapa pentingnya perkembangan tabiat dalam kehidupan ini. Seri Membina Keluarga Jilid 5 halaman 251 dan 252. Demikianlah bacaan dan renungan pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Omak Tice. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Hidup yang diubahkan yang renungan hari ini maksudkan adalah tentang karakter, yaitu perkembangan karakter kita. Roh Nubuat menjelaskan tentang perkembangan karakter layaknya tumbuhan. Membina anak yang bertanggung jawab halaman 171 paragraf 1 menjelaskan. Berseminya benih itu menggambarkan permulaan kehidupan rohani, dan pertumbuhan tanaman itu adalah suatu gambaran tentang pertumbuhan tabiat. Tidak akan ada kehidupan tanpa pertumbuhan. Tanaman itu harus bertumbuh, karena kalau tidak, itu berarti mati. Sebagaimana pertumbuhan tanaman itu tenang dan tidak terlihat, tetapi terus-menerus, demikian pula pertumbuhan tabiat. Benar, karakter kita harus diubahkan, tetapi bukan dalam sekejap. Kesempurnaan karakter tersebut merupakan suatu pertumbuhan, dan perlu hidup untuk dapat bertumbuh. Dari manakah hidup itu kita peroleh? Agar kita dapat bertumbuh dalam karakter? Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 423 paragraf 1 menjawab. Mereka akan mendapati bahwa Kristus adalah juru selamat pribadi. Bila mereka makan dari firman-Nya, mereka mendapati bahwa firman itu roh dan hidup adanya. Firman itu memusnahkan sifat bawaan dan duniawi dan memberikan suatu hidup yang baru dalam Kristus Yesus. Hidup untuk dapat bertumbuh itu kita peroleh dari Kristus, yaitu dengan memakan firman-Nya, sebab firman Kristus adalah roh dan hidup. Apakah memakan firman Yesus artinya hanya membaca Alkitab? Oh tidak. Ingat, Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Kita harus makan roti hidup itu, yaitu daging Yesus dan darah Yesus. Bagaimana caranya? Ingat perkataan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 56 yang berbunyi, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Jadi, memakan daging Yesus dan meminum darah Yesus adalah dengan cara tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Bagaimana caranya untuk tinggal dalam Yesus? Ingat kembali pekabaran kemarin. Kita tinggal dalam Yesus oleh menerima roh-Nya secara terus-menerus. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata, Help and Daily Living halaman 30 paragraf 3. Barang siapa diilhami oleh roh Kristus, ia tinggal di dalam Kristus. Inilah maksudnya firman Yesus itu adalah roh dan hidup. Sebab perkataan Yesus bukan hanya tulisan, tetapi Yesus itu sendiri masih berbicara kepada kita oleh kehadiran roh-Nya dalam hati kita. Karenanya, kita perlu Yesus yang adalah hidup agar kita dapat bertumbuh dalam karakter. Dan tidak hanya itu, Yesus juga bantu. Suratnya nomor 36 tahun 1899 paragraf 9 berkata, Dia adalah teladan kita dalam segala hal. Dia bersedia memberikan bantuan yang cukup untuk pengembangan karakter. Yesus adalah teladan kita, dan Dia siap memberikan bantuan kepada kita untuk perkembangan karakter kita. Bantuan apakah yang Yesus berikan kepada kita agar memiliki kesempurnaan karakter? Ya, benar sekali. Yesus memberikan Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Desire of Ages halaman 391 paragraf 1 berbunyi, Roh Kudus datang ke dalam jiwa sebagai penghibur. Oleh kasih karunia-Nya yang mengubahkan itu, peta Allah dihasilkan kembali di dalam murid tersebut. Ia menjadi ciptaan baru. Kasih menggantikan kebencian dan hati menerima keserupaan ilahi. Inilah pentingnya Yesus mengutus Roh Kudus yang disebut penghibur. Sebab oleh kehadiran Sang Penghibur, peta Allah, yaitu karakternya, dihasilkan dalam hidup kita.
Nah, siapakah sang penghibur itu? Kita baca Christ Triumphant halaman 365 paragraf 4 yang berkata, "Dan Roh Kudus adalah penghibur, sebagai kehadiran pribadi Kristus bagi jiwa." Roh Kudus adalah sang penghibur dan itu adalah kehadiran pribadi Kristus dalam hidup kita. Artinya, sang penghibur itu adalah pribadinya Kristus itu sendiri. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 7 tahun 1902 paragraf 10 yang berbunyi, "Kristus harus dikenal dengan nama penghibur yang diberkati." Yesuslah sang penghibur itu. Lalu, bagaimana caranya Yesus yang adalah penghibur hadir dalam hati kita? Kita baca manuskrip Releases volume 14 halaman 179 paragraf 2 yang menjelaskan, ini mengacu pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Yesus sang penghibur hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus yang disebut Roh Kristus. Itu sebabnya Roh Kristuslah yang disebut penghibur itu. Inilah bantuan yang Yesus berikan, yaitu dengan memberikan Roh-Nya yang disebut penghibur untuk membantu kita mengalami pertumbuhan karakter menuju kesempurnaan. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam Sketches from the Life of Paul, halaman 296 paragraf 1, berkata, Roh Kristus akan mengerahkan kekuatannya yang memperbaharui dan menyempurnakan ke atas karakter semua orang yang akan taat dan setia. Dan ini nyata, saudaraku dalam Tuhan. Inilah pengalaman hidup Paulus. Hidupnya diubahkan sejak bertemu Yesus, dan oleh kehadiran Roh Kristus, Paulus menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. Karakternya diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Kiranya ini menjadi pengalaman hidup kita juga, sebab karakter yang sempurna adalah satu-satunya harta yang dapat kita bawa ke sorga dan ke dunia baru nanti. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran indah pada pagi hari ini. Hidup kami dapat diubahkan, dan itu nyata. Asal masing-masing kami mau membuka hati, agar Kristus masuk dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya. Sebab hidup yang diubahkan itu adalah perubahan karakter kami. Karakter kami dikembangkan menjadi serupa dengan karakter Kristus yang sempurna. Dan itu hanya dapat dihasilkan bila mana kami menerima hidup dari Yesus dan menerima bantuan daripadanya, yaitu kehadiran Roh-Nya. Sebab oleh Roh-Nya lah yang memperbaharui dan menyempurnakan karakter kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini. Hiduplah dalam kami ya Yesus, ubahkan hidup kami menjadi serupa dengan Engkau dan siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.